Indonesia sebagai negara berdaulat dan menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan tempur berbasis udara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tentunya dengan memiliki pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Lockheed Martin Amerika Serikat dan salah satu pesawat jet tempur multifungsi seperti Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Tentunya tidak cukup hanya sampai di situ, sebab setiap armada tempur udara Indonesia harus memiliki kekuatan dan daya penghancur ketika berhadapan langsung dengan musuh di medan pertempuran udara. Misalkan saja seperti memiliki rudal jarak menengah dan jarak jauh yang akan digunakan untuk menghancurkan serangan musuh di udara. Namun yang menjadi kabar gembira bagi kekuatan armada tempur udara Indonesia adalah dengan resminya Satuan Armada Tempur Udara Indonesia yang diperkuat oleh sistem pertahanan rudal NASAMS II yang tentu saja menjadi sistem pertahanan multifungsi bagi TNI Angkatan Udara. Selain itu, menurut sejumlah sumber media informasi, ada dua hal yang menyebabkan sistem pertahanan NASAMS II ini diakuisisi oleh Indonesia, yaitu karena interoperabilitas penggunaan rudal ini dengan pesawat F-16 Fighting Falcon dan sifatnya yang dapat dimobilisasi menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sistem NASAMS II dapat dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dan juga dapat difungsikan sebagai sistem pertahanan udara bergerak. Namun sebelumnya rudal NASAMS II ini telah dikembangkan bersama oleh Kongsberg Defence dan Aerospace dari Norwegia dengan Raytheon dari Amerika Serikat. Sementara itu, sistem rudal NASAMS ini pertama kali dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan sistem persenjataan bagi Royal Norwegia Air Force, sehingga sistem rudal NASAMS ini mulai beroperasi penuh sejak tahun 1998 silam. Walaupun NASAMS II ini terdengar kuno untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia, namun yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara kali ini merupakan pengembangan dari NASAMS versi terbaru yang telah ditingkatkan kemampuannya sejak tahun 2006 lalu. Sementara itu, adapun perbedaan utama dengan NASAMS versi pertama di tahun 1998 ini adalah dengan digunakannya Link 16 pada NASAMS II serta radar darat yang lebih baik, serta hanya menggunakan satu baterai NASAMS yang terdiri dari 12 peluncur rudal dan masing-masing peluncur rudal tersebut dapat mengkoordinasikan 6 rudal AIM-120 AMRAAM. Namun di sisi lain, NASAMS II juga telah memiliki 8 radar AN atau MPQ-64 Sentinel F1 Infrared Sentinel X-band 3D radar, satu pusat kendali tembakan, satu kendaraan kamera elektrooptik MSP-500, dan satu kendaraan Tactical Control Cell atau TCC untuk TNI. Selain itu, sistem NASAMS ini juga telah memiliki radar baru yang dapat dipasang di berbagai kendaraan dan memiliki satu daya sendiri serta dapat diproses untuk mendistribusikan data secara mandiri. Tidak hanya itu, sebab kendaraan yang telah menggunakan sistem ini juga dapat dihubungkan melalui hubungan radio, kabel, multi-role radio, atau melalui TATCOM, dan radar ini memiliki spektrum frekuensi yang lebih luas dan kecepatan rotasi variabel yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk melihat dan mengikuti target sasaran. Selain itu, setiap modul dapat secara otomatis menentukan posisinya dengan node finder dan instrumen GPS-nya, serta modul pusat kendali ini juga dapat dipasang pada berbagai macam jenis kendaraan tempur dengan sensor elektrooptik MSP-500 yang dilengkapi dengan pengintaian laser, kamera TV, dan kamera termografi yang ditingkatkan sesuai kebutuhan militer terkini dan di masa depan untuk mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kemampuan dari rudal yang dimiliki NASAMS II yang memperkuat sistem pertahanan armada tempur udara Indonesia,
Di antaranya adalah rudal AIM-120 Sidewinder Amram, dan rudal ini memiliki jangkauan efektif hingga 57 mil laut atau setara 105 km dengan kecepatan maksimal 5 Mach, yaitu setara dengan 4 kali kecepatan suara atau 4.900 km per jam. Sementara itu, untuk pesawat jet tempur sendiri hanya memiliki kecepatan maksimal di kisaran 2,5 Mach, yaitu dengan 2 kali kecepatan suara. Sehingga saat peluru kendali sekelas rudal AIM-120 Sidewinder Amram ini dilepaskan oleh sang pilot jet tempur Indonesia terhadap target sasaran musuh, maka pesawat jet tempur musuh tidak akan bisa menghindari jika harus menggunakan kecepatannya untuk meloloskan diri dari rudal AIM-120 ini. Sementara itu, terkait hal ini melansir dari salah satu situs resmi, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan penjualan 36 unit rudal AIM-120 Amram dan 1 panduan peluru kendali. Termasuk dalam persetujuan itu adalah perlengkapan pendukung, suku cadang, perawatan pabrikan, logistik, teknisi, adaptor, publikasi teknis, pelatihan, perangkat uji, dan elemen terkait lainnya. Adapun penjualan peralatan tempur ini untuk Indonesia adalah sesuai dengan kebijakan luar negeri dan keamanan dalam negeri Amerika Serikat, dengan cara membantu meningkatkan keamanan mitra kunci Amerika Serikat dan demi memberi stabilitas kawasan Asia Pasifik, sebagaimana Indonesia telah memiliki peran sentral dengan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sehingga penjualan 36 unit rudal AIM-120 Amram ini adalah menyusul wacana penggantian F-5E dan F-32 dari Skuadron Udara 14 TNI Angkatan Udara yang diperebutkan beberapa kontestan, yaitu JAS 39 Gripen C dan D dari Saab Swedia, F-16 Block 60 Viper, dan Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, walaupun tender tidak dibuka ke publik, tetapi telah dinyatakan oleh pihak Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa mereka sudah mengantongi nama calon pemenang tender pengadaan alutsista jet tempur yang akan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, rudal AIM-120 Sidewinder Amram yang sangat kompatibel dengan semua jajaran pesawat jet tempur NATO dan Barat, di antaranya JAS 39 Gripen, F-16 Fighting Falcon Series, F-18 Hornet, F-15 Eagle Series, dan hingga Vanavia Tornado ADV. Namun, rudal AIM-120 Amram ini sendiri masih di bawah kelas AIM-120D yang mampu menjangkau jarak 97 mil laut atau sekitar 160 km. Sementara rudal AIM-120D masih kalah dalam hal kecepatan ketimbang Meteor buatan Konsorsium Eropa Barat atau MBDA, sebab MBDA Meteor menjadi salah satu senjata andalan JAS 39 Gripen di dalam operasionalisasi mereka di udara.